peringatan Hari Santri tahun 2023. Jihad Santri Jayakan Negeri. Uin Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Minggu 22 Oktober 2023. Persiapan pasukan. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin apel memasuki lapangan. Pasukan disiapkan. Pimpinan, saya ambil alih. Masing-masing pemimpin pasukan ke samping kanan barisan. Berjalan. Apel dalam rangka peringatan Hari Santri 22 Oktober tahun 2023. Jihad Santri Jayakan Negeri. Uin Said Ali Rahmatullah Tulungagung siap untuk dilaksanakan. Pembina apel memasuki lapangan. Siap. Gerak. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel peringatan Hari Santri 22 Oktober tahun 2023 siap dimulai. Lapor. Apel memperingati Hari Santri Nasional Minggu 22 Oktober tahun 2023 siap dimulai. Laksanakan. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh mengeningkan cipta, dipimpin oleh pembina apel. Marilah untuk mengenang jasa para pahlawan mulia dan yang telah memperjuangkan bangsa kita ini. Mengeningkan cipta oleh Al-Fatihah. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan
teks resolusi jihad. Teks resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah, Konsul-Konsul, Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat 1. Bahwa oleh pihak Belanda dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. 2. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua orang dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. 3. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. 4. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan sifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Pembacaan Ikrar Santri. Ikrar santri. Kami santri NKRI berikrar. Berpegang teguh pada akidah. Ajaran, nilai dan tradisi Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air
3. Selalu bersedia dan siap siaga. Menyerahkan jiwa dan raga. Membela tanah air dan bangsa Indonesia. Mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional. Serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional. Mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Pantang menyerah, pantang putus asa. Serta siap berdiri di depan. Melawan pihak-pihak yang merongrong Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang didasari semangat proklamasi kemerdekaan. Dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Amanat pembina apel. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Dot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para guru besar UIN 1 Tulungagung, yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, direktur pasca sarjana, wakil direktur pasca sarjana, ketua lembaga, unit, para bapak ibu dosen UIN 1 yang saya banggakan, bapak ibu yang hadir pada pagi hari ini, hadir juga dari Ustadzah Madin, kemudian juga ada juga para santri-santri. Hidup santri, hidup santri, dan seluruh hadirin yang hadir pada acara apel pagi hari ini. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menyaksikan dan juga melaksanakan dan tentunya mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu kemenangan santri pada tanggal 22 Oktober. Tepuk tangan untuk santri. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin sekalian, pagi hari ini kita memperingati sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu mengingat kembali peran-peran para santri, peran-peran para ulama, bagaimana memperjuangkan dan juga menancapkan nilai-nilai keagamaan yang ada di Indonesia. Tidak semua negara di dunia ini yang bisa seperti Indonesia. Kenapa Indonesia bisa rukun, damai, dan penuh dengan kasih sayang? Karena ini adalah salah satu peran para santri Indonesia.
Untuk itu pada pagi hari ini kita betul-betul bagaimana mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini. Ada 5 hal atau 5 ciri yang memang harus dipertahankan sebagai seorang santri. Yang pertama, santri memang harus mempunyai nilai-nilai kejujuran. Di UIN 1 ini, utamanya santri-santri Ma'had Jamiah, marilah kita tanamkan kejujuran. Marilah kita tanamkan kejujuran yang ada di kampus kita ini. Kejujuran menjadi garda depan dalam segala hal. Yang kedua, harus mempunyai nilai-nilai ketaatan. Nilai-nilai ketaatan ini adalah salah satu ciri santri. Orang-orang dulu ketika kiainya menyuruh ngalor, menyuruh ke selatan, menyuruh ke barat, santri pasti patuh. Ini adalah ciri santri, sehingga santri dulu itu hebat-hebat. Karena apa? Karena mereka mempunyai ketaatan, mereka mempunyai ketawaduan. Sisi yang ketiga adalah ketawaduan. Ketawaduan ini saya memandang atau menilai, ini adalah bagaimana memandang hidup ini sederhana. Memandang hidup ini ya sudah, ini adalah pemberian Allah, ini adalah nikmat yang diberikan, diterima apa adanya. Posisi dimanapun diterima apa adanya. Ini adalah ciri-ciri ketawaduan santri. Yang keempat, bagaimana santri itu mempunyai sebuah kemandirian. Sehingga di pondok-pondok pesantren itu tidak ada namanya baby sister, nggak ada. Walaupun kecil mereka harus makan mandi sendiri. Jadi para santri orang yang tidak ngalem, wanita yang tidak ngalem, laki-laki yang tidak ngalem, tidak baperan, ini adalah salah satu ciri-ciri santri. Bagaimana santri itu mandiri betul, sehingga tema-tema yang kita ambil di Kementerian Agama ini ada Expo Kemandirian, usaha santri, kira usaha santri dan sebagainya. Ini memang merupakan salah satu kemandirian, ciri seorang santri harus mandiri, makan mandi sendiri. Yang kelima, santri harus mempunyai kasih sayang. Seorang santri pasti mempunyai kasih sayang, sehingga jika ada pondok pesantren yang kemudian ada kasus bullying, kemudian juga ada kasus-kasus yang senior kemudian menghajar yang kecil, ini pasti dipertanyakan kesantriannya. Maka 5 hal ini Pak Ibu sekalian, santri dulu menjadi sakti-sakti. Ada sebuah cerita, yang ini cerita ini sudah masyhur sekali. Ceritanya muridnya Mbah Khalil Bangkalan. Santri ini dulu bodoh, dia bahkan Fatihah aja nggak hafal, surat Ikhlas juga nggak hafal. Ketika beliau ditanya sama Mbah Khalil, ditanya begini, kamu kok nggak sholat? Iya Kiai, saya belum hafal. Belum hafal apa? Saya belum hafal Fatihah. Dengan mudahnya beliau menyampaikan, udah kalau gitu yang penting kamu sholat, nggak usah baca Fatihah, nggak apa-apa. Terus gimana Kiai? Baca aja nanti yang kamu bisa, ini saya ajari. Ya bismillah bisa, bismillahirrohmanirrohim, itu bisa dia. Maka kemudian orang Jawa itu mengistilahkan japan ya, niatnya dia mau sholat, gerakannya hafal, tapi dia nggak hafal Fatihah dan surat-surat pendek lainnya. Maka beliau diajari sama Mbah Khalil, beton 10 dikurangi 1 karek 9, Allahu Akbar, terus begitu mantap dia dan taat betul. Nah ketika Mbah Khalil Bangkalan itu pergi ke Makkah, terumpah atau apa itu istilahnya, bangkiaknya itu ketinggalan, bingung santrinya saking taatnya.
yang tiap hari nakatan apa itu bangkia sendalnya itu kan santri yang nggak bisa Fatihah itu tadi. Maka kemudian saking mantepnya, waduh lah ini Mbah Khalil sudah sampai di depan Ka'bah, gimana saya caranya ngantarkan ini? Maka dia masuk di dalam kamar sambil wiritan, beton 10 dikurangi siji karek songo, Allahu Akbar. Beton 10 karek dikurangi siji karek songo, Allahu Akbar. Maksud sampai Mekah dia. Kemudian Yai Khalil bilang, "Oh, kamu sampai sini?" "Nggih, Yai. Saya baca japa mantra yang kemarin disampaikan." Terus saya pamit Yai, pulang ke pondok pesantren kembali. Akhirnya ya gitu. Dia sambil pejamkan matanya. Ya. Niatnya emang piye, Mang? Beton 10 dikurangi siji karek songo, Allahu Akbar. Maksud sampai bakalan lagi. Ini adalah tanda-tanda santri yang taat, santri yang mempunyai kelebihan ketawaduan kepada kiai, sehingga doanya, wiridnya itu memang betul-betul menjadi manjur. Begitu juga dosen-dosen muda yang ada di sini, tentu saya juga termasuk muda, banyak-banyak dosen senior. Ini juga masih guru-guru saya. Di sini ada senior-senior banyak yang apa itu menjadi guru kita semua. Maka oleh karenanya kita ini walaupun sudah menjadi apapun juga masih menjadi santri. Ya. Beliau ini Pak siapa ini? Pak Murtado ya. Pak Murtado ini adalah guru saya qiraah dulu di Mangunsari Lor. Beliau nggak ingat saya, tapi saya ingat. Pada waktu itu beliau ngajari, ini guru Qori ini, beliau ini top ini di pondoknya Mbah Mujib. Pak Mut ya. Ini adalah salah satu, beliau tetap kiai saya. Ya. Beliau tetap guru saya. Dalam hal ini adalah guru ngaji. Ya, beliau banyak ilmunya, tapi saya nggak bisa menyerap untuk bisa Qori dengan baik. Tidak sesuai dengan harapan beliau, mohon maaf. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita semua ini meneladani santri-santri yang dulu. Walaupun kuliah mahasiswa di sini kok tidak pinter-pinter, tenang saja. Ikuti kata-kata utawa itu nanti niatnya yang diberikan pada santrinya Mbah Khalil. Beton 10 dikurangi siji karek songo, Allahu Akbar. Pinter bos. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan ketenangan dalam hati, diberikan kecerdasan batin dan juga kecerdasan otak kita, dan tentunya kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Jaya santri Indonesia, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta apel disiapkan. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan yang melapangkan jalan ke surga bagi para penuntut ilmu. Wahai Tuhan yang mengajarkan nama-nama segala sesuatu. Wahai Tuhan yang memuqaddimahkan Iqra sebagai pembuka wahyu. Wahai Tuhan yang memuliakan Adam melebihi malaikat yang diciptakan lebih dahulu. Wahai Tuhan yang meninggikan derajat kaum beriman pewaris ilmu, anugerahi kami sedikit pengetahuan-Mu agar tak sesat langkah kami menuju ridho-Mu. Wahai Tuhan yang memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam,
himpunlah kami bersama mereka yang mencintai indahnya kalam. Wahai Tuhan yang mengutus para rasul dan para nabi, teguhkan hati anak-anak kami para santri. Wahai Tuhan yang memerintahkan kami menuntut ilmu dari buayan hingga usainya nadi, izinkan kami menitipkan negeri ini kepada para santri, karena merekalah pengemban misi para nabi, memakmurkan bumi, mengabarkan cinta ilahi. Wahai Tuhan sang pemberi rizki, mudahkanlah urusan para pencari tuntunan ilahi. Dengan izin dan kehendak-Mu ya Rabbi, percayakanlah di tangan mereka masa depan negeri ini. Wahai Tuhan yang maha mewujudkan mimpi, izinkan kami berjuang menyejahterakan negeri, membangun negeri yang berdikari, mengharumkan nama bangsa dan ibu pertiwi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal bi asraril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan ada penyerahan secara simbolik kepada dengan lomba musabaqah Fahmil Quran yang disebut MPQ. Juara 1 diraih oleh Dewi Novitasari dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Selanjutnya Hanafi Rahmat Ikram, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan Aji Wahyu Kembara, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Juara 2 diraih oleh Sima Khairus Syabah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Perguruan. Selanjutnya Muhammad Fathul Jihad dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan Alfisya Humaida dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Juara 3 diraih oleh Ahmad Salihin dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Suci Nur Faiza, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan Haula Nur Izzati, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kepada juara 1, 2, dan 3 perwakilan untuk maju ke depan, kami mohon kepada Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Abdul Aziz MPDI untuk memberikan penyerahan penghargaan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang luar biasa kepada pemenang juara pada kali ini. Beri tepuk tangan yang meriah dong untuk pemenang dari lomba ini. Masya Allah sekali bahwa Universitas Al-Hidayatullah Tulungagung membuktikan mahasiswa dan juga mahasiswinya sangat-sangat berprestasi ya. Betul sekali, jadi teman-teman Win 1 Tulungagung itu sangat berprestasi juga, dan bukan hanya di bidang Al-Quran juga, akan tapi berbagai bidang jenis juga sila, tentunya kurang lebih seperti itu. Dan ini juga sebuah momen yang sangat luar biasa di dalam di celah-celah dan memperingati Hari Santri 2023 sila tentunya ya. Iya, itu kebetulan Hari Santri tentunya ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor IN1 Tulungagung yang telah memberikan trofi kepada mahasiswa IN1 Tulungagung yang sudah berprestasi pada hari ini. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk teman kita semuanya. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai.
Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Pembina apel meninggalkan lapangan. Apel selesai dalam rangka peringatan Hari Santri 22 Oktober 2023. UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung telah selesai. Pasukan dibubarkan.